Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Tamator, siang hari ini kebetulan kita kedatangan salah satu mahasiswa IST Anukoya, Prodi Teknologi Informasi. Yang kebetulan kemarin berhasil juara pidato bahasa Inggris, juara 2 pidato bahasa Inggris di Uniba Madura. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang. Beliau namanya ya, nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya Muhammad Syarif Hidayatullah Zain. Ya, alhamdulillah. Nah, ini salah satu sosok yang mahasiswa yang kemarin juara pidato bahasa Inggris. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan kira-kira di balik kesuksesan sampean dalam menjuarai lomba pidato, khususnya mungkin yang sudah dicapai kemarin. Pertama, mungkin bisa diceritakan dulu, kira-kira sampean itu selama mungkin mondok di pesantren Anukoya, kemudian berproses dalam bidang bahasa Inggris, misalnya dalam skill bahasa Inggrisnya, hingga kemudian berhasil jadi juara. Ya. Baik, terima kasih buat kakak. I think for the first time I decided to follow or join some of competition. Yaitu yang pertama, saya emang biasa ikut tantangan gitu. Kan banyak. Jadi tantangan itu saya suka. Biar apa? Biar dunia itu, kehidupan kita itu menarik ya. Biar gak selamanya lurus, gak ada tantangan, enak. Jadi saya mencoba untuk mengikuti beberapa tantangan, contohnya saja pada ajang lomba kemarin. Ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah juara lomba KTI ya, namun ini masih tingkat pondok pesantren gitu. Oh iya. Dilanjutkan lagi, masa saya cuma mau berhenti di sini gitu. Nah, jadinya saya lanjut lagi ke lomba tingkat regional Semadura gitu. Jadinya saya lanjut, ternyata emang ada lomba di mana. Teman saya nanya sama teman, oh lombanya ada di Uniba katanya. Oh di Uniba. Lalu saya cek pamfletnya, oh ternyata ada juga untuk mahasiswa. Oh ternyata di sini untuk mahasiswa dan juga siswa tingkat SLTA gitu. Oh jadinya ya saya mau gak mau saya harus ikut. Karena berarti saya tahu informasinya itu dari teman atau mungkin ada surat layangan ke pesantren itu dari Uniba mungkin? Enggak ada surat layangan. Cuman ya ada informasi bahwa ada lomba di Uniba gitu. Setelah itu dia ke saya, Arif, do you wanna join some of English competition? He said like that. And then, what competition is that? Speech presentation. Oh yeah, I like that competition. Yeah, sure. Jadi saya bilang, oh baik, saya mau ikut. Karena saya suka tantangan, ya ikut jadinya. Emang pendaftarnya itu berapa? 15.000. Oke, I think I have decided to join that competition. Jadi saya ikut, ya dengan perjuangan dan alhamdulillah. Dan juga ada beberapa teman yang juga ikut pada waktu itu. Selama proses I learn and I live in BBBE English program, as well as my boarding school as well. Jadi saya itu proses di sana, belajar juga juga saya lihat bagaimana the native speaker present their speech. Jadi lihat bagaimana orang asing membawakan pidato mereka gitu. Oh saya ikut gini dan yang emang pengalaman saya di bidang bahasa Inggris, alhamdulillah. Ya berkat perjuangan itu dan emang the great process will create the great result as well. Ya dari itu banyak usaha yang telah saya korbankan, latihan tiap malam, tiap pagi. Oh ternyata lombanya cuma tinggal 1 minggu. Dan benar, 1 minggu itu saya proses. Alhamdulillah teks yang sangat banyak saya itu hafalkan. Namun juga ditambah saya buat teks sendiri juga. Setelah itu udah hafal, ternyata tepat pada waktu lomba itu diadakan, ternyata masih diundur ke esokan harinya. Oh, ternyata masih ada saya untuk waktu untuk memperbaiki gaya gitu. How do I present my speech with my style? Saya kok jadi nggak ngerti nih. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan pidatonya gitu loh.
Oh iya. Kira-kira ini pertanyaan kedua ya. Kira-kira mungkin sampean sendiri di pondok pesantren itu kan apa mungkin ikut lembaga atau mungkin hanya ikut teman ketika tertarik ke bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris ini mungkin ada sebagian santri yang menganggap itu kalau di pesantren kayaknya kurang kurang begitu penting. Nah, menurut sampean sendiri kira-kira gimana memandang itu misalnya? Jadi bahasa Inggris itu merupakan the international language. Jadi masa saya nggak tahu bahasa internasional gitu ya kan? Oh iya. Nah, jadi saya belajar atas kemauan as my demand atau kemauan saya sendiri as my wish or my will gitu. Atas kemauan saya sendiri, saya proses di sana yaitu tepatnya di BPBA di Lubangsa gitu. Jadi sebenarnya banyak. Pada waktu itu juga, pada waktu saya ikut lomba itu juga ada dari berbagai macam daerah. Contohnya di EAL juga ada. Dari Ada berapa peserta yang ikut di Uniba? ya agak banyak gitu. Jadi dan juara satu didapatkan oleh UTM Bangkalan kayak gitu. Oh iya. Dan juara tiganya ada dari Uniba sendiri. Jadi for me English is very important and significant karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan itu biasanya udah dijadikan apa ya? Tes biasanya untuk S2 ada tes IELTS dan tes iya. TOEFL gitu biasanya. Jadi saya mau gak mau harus ikut gitu. Kalau rencana S2 nanti mungkin ada rencana itu. Ya itu Karena skillnya kan sudah bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ada rencana atau gimana itu. kalau planning ya planning itu banyak. Iya. Saya itu juga mau untuk liburan ini kan saya udah ada jaringan sama Mbak Yuli. Dia itu mau ikut tes TOEFL. Tes TOEFL sebelumnya dia juga pernah ikut dan nilainya 520 kayaknya. Jadi saya mau ikut karena apa? Itu adalah tes-tesan untuk bagaimana kita itu menjadi mahasiswa S2 di luar negeri gitu. Jadi saya mau mengikuti jejak mbak saya itu Mbak Nurul Alfiah Kurniawati Oh iya. yang ada di Skotlandia University Edinburgh gitu. Oh iya. Nah, pertanyaan ketiga, kira-kira menurut sampean itu dalam apa ya, dalam proses untuk juara, kira-kira sebelum apa ya, sebelum ikut lomba ya, dalam apa ya, dalam etika santri itu mungkin ada semacam tirakat ataupun ada semacam apa ya, minta doa restu ataupun yang lainnya yang itu mungkin juga salah satunya mendukung ya terhadap ya kesuksesan saudara terhadap ya prestasi ini. Iya, sebab kalau cuman tanpa perjuangan tanpa doa itu kan agak kurang pas gitu. Ya. Jadi saya tambah setiap malam itu saya ke Asta, di tengahnya itu Asta Syarqawi. Dan juga tak lupa ke Asta sebelahnya juga, Asta Kewaris gitu. Jadi setiap malam kami itu ke sana dengan teman-teman yang juga ikut lomba pada waktu itu. Tawassul, udah baca doa. Setelah itu kita pulang. Sebelum tidur saya juga latihan baca sendiri gitu. Oh, for the first time latihan sendiri di kamar gitu. Kira-kira untuk kami sebenarnya dari pihak IST itu bangga. Kita apa ada mahasiswa yang sudah berprestasi di bidang pidato bahasa Inggris gitu ya. Nah, kira-kira sampean untuk prestasi ini khususnya mungkin ya sebagai mahasiswa IST Anukoya Prodi Teknologi Informasi itu mungkin kira-kira prestasi yang sudah membanggakan ini sampean persembahkan kepada siapa kira-kira? Ya, for the first time that's for my parents. Jadi untuk orang tua, yang kedua itu untuk ya segenap organisasi yang telah mengajari saya. Iya. Dan juga IST juga gak lupa. Jadi semuanya. Jadi menurut saya champion in English is really difficult thing. Jadi juara dalam bahasa Inggris itu sangat sulit. Soalnya apa? Saingannya itu kan banyak gitu. Jadi saya coba latih gimana cara the foreigner deliver their speech, present their speech. Jadi saya coba dan alhamdulillah.
Ya, untuk pertama kali belajar bahasa Inggris itu sampean sendiri kira-kira mengembangkan di bidang apanya dulu? Apa mungkin di grammarnya atau di speakingnya itu? Tapi kan kalau beda itu kan lebih kepada speakingnya. Jadi kan ada ini, ada logat Madura ya, gaya ucap Madura dengan gaya ucap Inggris. Untuk melatih itu mungkin gimana? Jadi my first priority is in English. I think. Jadi yang pertama saya prioritaskan itu dalam bahasa Inggris itu ada dari speaking. Jadi I try to make it better my speaking. How do I deliver my speaking? And I learn to Master David Wing. He is from California. Jadi dia itu dari California. Dulu ada di SMA Nuko ya gitu. Oh ya. Kami datangkan tutor dia, datangkan ke bangsa dan sir, can I speak English? Jadi saya tanya gitu, sir, bisa saya tanya gitu. Jadi saya dalami dulu dalam speaking, setelah itu baru writing, grammar. And then listening juga saya alhamdulillah juga dalami. Iya. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa bahasa itu sebenarnya kalau kita sudah pandai ya berbicara atau speaking mungkin itu orang akan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang pandai dalam berbahasa. Contohnya misalnya kalau kita sudah terbiasa misalnya karena bahasa itu kebiasaan ya. Terbiasa berbahasa Inggris misalnya. Nah, itu kemudian orang menganggap oh, dia sudah pintar bahasa Inggris. Kira-kira tanggapan sampean saudara ya terhadap hal itu misalnya bahwa orang yang sudah sering berbicara bahasa Inggris itu sudah dianggap mahir dalam bahasa Inggris. Kira-kira mungkin menurut sampean selaku yang yang ahli di bidang bahasa Inggris? Enggak ahli itu. Masih belum. Jadi jika kalau ada orang bilang, hey, do you speak English? Jadi Anda itu udah pasti berbicara bahasa Inggris. Jadi saya bilang, saya itu masih belum percaya sama kemampuan saya. Maka dari itu saya ikut lomba di bidang bahasa Inggris. Jadi dari regional dan mungkin nanti saya akan masuk ke nasional atau bahkan internasional gitu. Ya, amin, amin. Amin. Kita doakan. Jadi gitu. Saya masih belum pasti bahwa saya itu tahu dalam bahasa Inggris. Soalnya apa kan? Saya bukan orang Inggris. Jadi kalau saya memang mau memastikan bahwa saya itu tahu bahasa Inggris, maka saya harus pindah ke sana. Oh, ke iya. UK. Itulah tujuan saya. Masa saya cuma tahu bahasa Inggris sampai ke sana gitu. Oh iya. Nah, kemudian bahasa Inggris itu kan sampean sendiri juara ya, juara di bidang pidato bahasa Inggris. Nah, itu kan sebenarnya adalah skill. Nah, kira-kira sampean sendiri dalam mengatur waktu, membagi waktu antara kehidupan kampus dengan skill yang kamu dalami. Gimana kira-kira? Jadi saya itu membedakan kampus dan juga bagaimana cara itu mengatur waktu. Ya saya cari waktu gitu, atau bahkan curi waktu. Oh, jadi latihannya ada di tengah malam gitu. Ada di tengah malam gitu terkadang. Jadi saya jarang itu latihan pada waktu siang hari kayak sekarang ini. Jadi jarang gitu. Tapi kalau malam insya Allah saya udah latihan menghafalkan gimana gitu. Nah, mungkin ada inspirasi nih. Ada inspirasi kamu dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya, ya mungkin tadi terinspirasi dari mbaknya yang sudah lolos beasiswa luar negeri ya. Ya. Atau mungkin ada inspirasi lain. Misalnya di pondok pesantren, inspirasi dari temannya yang pernah juara atau gimana mungkin. Iya juga saya juga dari temen juga ada yang pernah juara di pondok, sekitar pondok cuman. Ya. Jadi masa saya cuma jadi viewers atau penonton gitu. Saya cuma nonton, masa saya cuma pura-pura gini. Oh ya. Kan nggak bagus. Kelihatannya itu nggak tertarik gitu. Gimana? Jadi saya paksakan untuk masuk lembaga itu dan there I live and learn about English. Jadi saya masuk sana. Setelah masuk saya perjuangan dan alhamdulillah juga ikut lomba bersaing antara setiap daerah gitu. Ya. Setelah itu alhamdulillah ada juga pernah juara di lomba-lomba. Berarti proses tidak mengkhianati hasil ya. Yes, right. Ya. Mungkin yang terakhir karena tadi sudah berbicara panjang lebar tentang bahasa Inggris juga.
mungkin ada pesan dan harapan sampean terhadap mahasiswa yang lain, khususnya mungkin di bidang bagaimana mahasiswa mengembangkan skillnya. Nah, ini kan bahasa Inggris termasuk ya bahasa Inggris ataupun yang lain itu kan skill. Jadi mungkin tidak didapatkan di materi-materi kuliah misalnya begitu. Jadi gimana kira-kira mungkin ada harapan ataupun ada saran lah kepada mahasiswa lain. Jadi untuk saran ke mahasiswa lain ya. Jadi jangan biasa rebahan gitu. Oh iya. Iya, kan kadang banyak rebahan. Karena Apalagi apa? musim hujan. Iya, apalagi musim hujan. Banyak santri yang tidur nah, atau bahkan mahasiswa yang tidur tuh. Jadi pesan saya jangan terlalu banyak rebahan gitu. Because of why the great process will create the great result. Jadi proses yang hebat akan menghasilkan hasil yang hebat gitu. Oh. Ya mungkin itu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu sekilas bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan salah satu mahasiswa yang sudah meraih juara pidato bahasa Inggris di Uniba. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.